Di era seperti sekarang ini, banyak sekali orang, terutama kaum wanita, melakukan berbagai cara untuk tampil menarik. Mulai dari merawat wajah dengan memakai berbagai skincare, hingga merawat badan dengan menerapkan diet. Ngomongin tentang diet, sebenarnya banyak di luaran sana yang menerapkan pola diet ketat yang kurang tepat dan tidak berada di bawah pengawasan ahlinya, sehingga berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Ada beberapa diet viral di sosial media yang terbilang cukup ekstrim. Salah satunya adalah diet dengan mengkonsumsi 3 sendok makan nasi per hari. Ada juga yang hanya makan 1 kali dalam sehari dan membuahkan hasil berupa berat badan turun dengan cepat, namun memiliki efek samping ke metabolisme tubuhnya. Ada pula yang mengkonsumsi obat pelangsing dan lain sebagainya. Nah, dari fakta-fakta tersebut, sebenarnya kalian tahu tidak pengertian diet itu apa? Lalu, bagaimana sih cara menerapkan diet yang sehat dan benar? Apakah diet seseorang, entah itu artis atau influencer, bakal cocok di tubuh kita? Lalu, siapa saja sih yang harus menjalankan diet? Sebelum menjawab semua pertanyaan tersebut, yuk subscribe dulu channel ini agar selalu dapat menampilkan video-video edukatif tentang gizi. Menurut Kamus Merriam-Webster, istilah diet pertama kali muncul dalam bahasa Inggris pada abad ke-13 dan diartikan sebagai makanan dan minuman yang umumnya dikonsumsi seseorang setiap hari. Jadi, diet dapat diartikan sebagai pola makan yang biasa dijalani seseorang atau sekelompok orang dalam kehidupan sehari-hari di suatu wilayah. Nah, mengapa orang harus melakukan diet? Setiap orang memiliki alasannya masing-masing, mulai mengendalikan berat badan, menurunkan risiko penyakit berbahaya, hingga mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Saat ini, beberapa orang mulai sadar akan pentingnya hidup sehat, hingga melakukan berbagai cara untuk mencapai hal tersebut. Salah satunya adalah mengatur pola makan dengan prinsip diet sehat. Lalu, sebenarnya apa saja sih alasan secara umum seseorang menjalankan diet sehat? Yang pertama, agar terlihat lebih menarik dari segi proporsional tubuh. Berdasarkan penelitian Steiner dan Peter pada tahun 2000, sebanyak 6.728 remaja tingkat 5-12 mereka menemukan bahwa perempuan lebih sering memperhatikan berat badan dibandingkan pria. Hampir setengah dari remaja perempuan sebanyak 45,4% melaporkan bahwa remaja perempuan telah melakukan diet dengan beberapa alasan. Alasan terbesar adalah agar terlihat lebih baik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa remaja perempuan sebanyak 88,5% melakukan diet agar terlihat lebih baik dibandingkan remaja laki-laki sebesar 62,2%. Artinya, remaja perempuan lebih banyak melakukan diet agar penampilan terlihat bagus, cantik, dan sesuai dengan bentuk tubuh ideal seperti yang diinginkan. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Prima dan Enda pada tahun 2013 mengemukakan bahwa remaja perempuan melakukan diet agar dapat meningkatkan rasa percaya diri ketika sedang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Dengan menjaga berat badan dan bentuk tubuh, maka akan mempengaruhi penampilan serta dapat meningkatkan rasa percaya diri remaja perempuan ketika sedang bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Yang terakhir adalah untuk mengobati berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah seperti diabetes mellitus. Menurut riset kesehatan dasar, prevalensi penyakit diabetes mellitus di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur di atas 15 tahun meningkat dari 1,5% pada tahun 2013 menjadi 2% pada tahun 2018. Untuk itu, perlu adanya upaya preventif maupun promotif untuk mengatasi tingginya kasus diabetes mellitus. Salah satunya dengan menerapkan diet sehat dengan tujuan untuk menurunkan gula darah. Memang benar, diet sehat tidak berlaku hanya untuk orang yang ingin menurunkan berat badan saja, tetapi diet bisa juga untuk membantu pengobatan dan alasan kesehatan lainnya. Seperti yang kita ketahui, sudah banyak orang mulai melaksanakan diet sehat dengan tujuan menurunkan berat badan. Nah, untuk jenis diet yang beredar dan yang paling populer adalah seperti diet rendah kalori, intermittent fasting, dan diet OCD. Secara garis besar, diet rendah kalori adalah mengurangi asupan kalori sesuai ketentuan diet yang diterapkan, atau bahasa kerennya adalah defisit kalori. Lalu intermittent fasting disebut juga dengan diet puasa. Sedangkan diet OCD adalah jenis diet
diet yang dipelopori oleh seorang magician bernama Deddy Corbuzier yang memiliki healthy lifestyle. Pada prinsipnya, diet OCD mengatur waktu makan dengan jeda makan. Ahli gizi sendiri menyarankan untuk melakukan defisit kalori, yaitu pengurangan asupan 500 hingga 1000 kalori per hari dari kebutuhan untuk menurunkan berat badan setengah hingga 1 kilo berat badan dalam seminggu. Ada juga jenis diet yang dapat diterapkan untuk pengobatan penyakit yang selalu menjadi trending di dunia kesehatan. Jenis dietnya seperti diet ketogenik, diet rendah purin, dan diet rendah natrium untuk penderita hipertensi. Dan untuk alasan kesehatan lainnya adalah seperti menghilangkan racun tubuh dengan menerapkan diet ginjal sehat. Diet sehat yang dianjurkan oleh Kemenkes RI dalam buku pedoman gizi seimbang yaitu berdasarkan pada prinsip isi piringku yang terdiri atas sepertiga bagian makanan pokok, sepertiga bagian sayuran, seperenam bagian lauk pauk, dan seperenam bagian buah-buahan. Selain itu, ada juga beberapa tips yang dapat dilakukan jika ingin menjalankan diet sehat, yaitu yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok adalah pangan mengandung karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi sagu, dan produk olahannya. Yang kedua, mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung tinggi protein. Lauk pauk terdiri dari pangan sumber protein hewani dan pangan sumber protein nabati. Kelompok pangan lauk pauk sumber protein hewani meliputi daging ruminansia seperti daging sapi dan daging kambing. Sedangkan kelompok pangan lauk pauk sumber protein nabati meliputi kacang-kacangan dan hasil olahannya seperti kedelai, tahu, tempe, kacang hijau, kacang tanah, dan lain sebagainya. Untuk mewujudkan gizi seimbang kedua kelompok pangan ini perlu dikonsumsi bersama kelompok pangan lainnya setiap hari agar jumlah dan kualitas zat gizi yang dikonsumsi lebih baik dan sempurna. Yang ketiga, makan sayuran dan cukup buah-buahan. Secara umum, sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Nah, salah satu manfaat sayur dan buah adalah memperlancar proses metabolisme di dalam tubuh. Yang keempat, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Kandungan air di dalam tubuh manusia sekitar 2/3 atau sekitar 60 hingga 70% dari berat badan tubuh. Maka dari itu, minumlah air sekitar 2 liter atau sama dengan 8 gelas per hari. Yang kelima adalah lakukan aktivitas fisik yang cukup. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga atau energi. Sesuai anjuran Kemenkes, aktivitas fisik atau olahraga dapat dilakukan minimal 30 menit setiap hari dan minimal 5 kali dalam seminggu dengan intensitas yang bertahap, mulai dari intensitas ringan hingga intensitas sedang. Aktivitas fisik yang teratur akan meningkatkan kesempatan hidup sehat yang lebih panjang. Sederhananya adalah mempertahankan berat badan normal, seimbang kalori yang dikonsumsi dan kalori yang digunakan. Oleh karena itu, kombinasi antara konsumsi makanan yang sehat dan melakukan aktivitas fisik akan membantu untuk mengontrol dan mempertahankan berat badan, sehingga badan kita akan lebih sehat dan bugar, serta tentunya pikiran menjadi lebih positif dan bahagia. Nah, gimana nih? Udah tahu kan diet yang sehat itu seperti apa? Yuk, jangan lupa terapin ya, agar hidup kita menjadi lebih baik dan berkualitas. Tetap jaga kesehatan dengan menjalankan pola hidup gizi seimbang, karena kesehatan itu dimulai dari gizi. Saya Iza dari Ilmu Giziku, sampai jumpa di video selanjutnya.